Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Absana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Saya di sini memenuhi tugas UAS saya, makul usul fikih yang membahas tentang taklid dan talfik, dan materi yang kedua itu tentang maqasid syariah dengan NIM 11904034. Langsung saja. Secara bahasa, taklid ini berasal dari kata qallada yuqallidu taklidan, yang mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Nah, ulama usul fikih di sini mendefinisikan taklid itu sebagai penerimaan perkataan seorang yang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Nah, sedangkan menurut istilah itu, taklid ialah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau hujah kebenaran pendapat tersebut. Atau beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, Ibnu Khaldun di sini menjelaskan bahwa taklid ialah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan tersebut. Nah, sedangkan menurut Tajuddin Al-Subki di sini bahwa taklid ialah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa taklid di sini ialah mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya dari mana itu yang didapati, dalil tersebut yang didapati. Selanjutnya, taklid di sini ialah sebuah disiplinnya ilmu yang mana dalam usul fikih itu mempunyai rukun yang menjadi sebuah komponen pokok. Yang pertama itu al-muqallad fi, yaitu sebuah pendapat atau topik yang tertentu yang dijadikan sebagai objek atau untuk melakukan taklid. Nah, pendapat atau topik yang dapat menjadi objek di sini, taklid dapat dijelaskan sebagai dengan ketentuan hukumnya. Yang pertama itu taklid dalam akidah. Yang kedua itu taklid dalam usul ad-din. Yang ketiga taklid dalam al-furu'. Nah, taklid dalam akidah ini yaitu taklid yang mana terhadap hal-hal yang terkait erat dengan suatu keyakinan, terhadap hal-hal yang termasuk dalam pengetahuan satu dasar dan fundamental dalam agama Islam. Nah, dalam hal ini ulama itu berbeda pendapat. Nah, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa taklid di sini dalam akidah termasuk dalam hal yang diharapkan. Nah, bahkan bagi seorang mukallaf itu diwajibkan menggunakan penalaran dan pemikiran yang mapan, tidak menggunakan taklid dalam akidah seperti itu. Nah, sedangkan menurut mazhab Zahir di sini berpendapat bahwa hukum bertaklid dalam akidah itu wajib, sedangkan yang diharamkan itu menggunakan penalaran. Nah, yang kedua itu taklid dalam usul ad-din, yang mana meliputi suatu pemahaman yang terhadap sifat seperti sifat wajib, sifat muhal, dan jaiz bagi Allah. Nah, ulama juga berpendapat dalam konteks taklid usul ad-din di sini, yang mana sebagian ulama itu menetapkan larangan taklid dalam usul ad-din. Nah, sementara mayoritas ulama itu justru memperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa usul ad-din ini dapat dimasukkan dalam kategori furu'. Yang ketiga itu taklid dalam al-furu', yang mana taklid ini dalam hal-hal yang terkait dengan amaliyah ibadah seorang. Nah, mayoritas ulama di sini memperbolehkan taklid dalam taklid al-furu' karena berkaitan dengan amaliyah ibadah seorang. Dengan pertimbangan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintah dalam surah An-Nahl
ayat 43, bagi orang yang tidak punya ilmu untuk bertanya kepada orang yang punya ilmu, tiada lain maksud dari perintah bertanya adalah menjalankan pendapat orang yang ditanya sehingga dapat dijadikan sebuah dasar yang mana diperbolehkannya taklid dalam hal yang terkait dengan al-furu'. Nah, berbeda halnya dengan sebagian ulama. Nah, sebagian ulama tertentu di sini tidak memperbolehkannya kecuali memang dengan hukum atau dalil yang valid argumentasinya. Kedua itu al-muqallad, yaitu seseorang yang pendapat atau pola pikirnya itu bisa dijadikan suatu pegangan atau pedoman oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu al-muqallid. Al-muqallid ialah seorang yang mengikuti pendapat orang lain. Nah, adapun contoh taklid yang saya ambil di sini yaitu seperti halnya saya melakukan gerakan ruku dan sujud hanya mengikuti pandangan guru ngaji saya, tanpa mengetahui dari mana dalil yang guru saya itu melandasinya, seperti itu. Nah, pembagian taklid di sini ada dua macam, yaitu al-taklid al-mahmud, taklid yang terpuji. Nah, taklid ini yaitu taklid orang yang tidak mampu mengetahui terhadap mujtahid yang mana telah diyakini kemampuannya. Namun orang yang bertaklid tersebut tetap berusaha untuk mencari dan meyakini. Nah, biasanya jenis taklid ini adalah taklid kepada orang yang alim. Yang kedua itu taklid al-madmum, yaitu taklid yang haram, yang mana taklid ini sangat dicela oleh orang Islam. Yang mana terdiri 3 macam, yaitu yang pertama taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau sebuah perkataan luhur yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, atau juga mengikuti adat kebiasaan maupun perkataan yang mana dasarnya tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya. Dan yang ketiga itu taklid pada perkataan atau pendapat seseorang, tetapi orang yang mengikuti tersebut telah mengetahui bahwa perkataan orang yang diikutinya itu salah. Seperti itu. Itu sih macam-macam dari taklid pembagian taklid yang mana ditinjau dari segi hukum. Sedangkan talfik secara bahasa berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah di sini dapat diartikan sebagai mencampur adukan dua pendapat atau lebih dari sebuah permasalahan hukum yang mana sehingga bisa melahirkan pendapat baru. Nah, menurut ulama usul fikih di sini, talfik yaitu menetapkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan mengikuti suatu mazhab dan mengambil satu masalah dengan dua pendapat atau lebih untuk sampai kepada suatu perbuatan yang tidak ditetapkan oleh kedua mujtahid tersebut, baik pada imam yang diikuti dalam mazhabnya maupun menurut pendapat imam yang baru diikuti. Nah, bisa dikatakan talfik di sini apabila seorang yang meniru dan ikut dan permasalahan atau perkara dengan dua perkara secara bersama-sama atau kepada salah satunya saja. Nah, adapun contoh talfik yang saya ambil di sini dalam ibadah. Contoh yang pertama itu seseorang yang berwudu yang menyapu kurang dari seperempat kepala, kemudian ia bersentuhan kulit dengan ajnabiyah. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian ia sholat dan mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Nah, jadi jika menyentuh kulit ajnabiyah itu menurut Imam Syafi'i dapat membatalkan wudu, sedangkan menurut Imam Hanafi itu tidak membatalkan wudu. Itu contoh talfik dalam ibadah.
Yang contoh yang kedua itu sama, tidak jauh beda, bahwa seseorang yang berwudu itu mengikuti tata cara Imam Syafi'i, kemudian ia sholat dengan menghadap kiblat yang sebagai ditentukan oleh mazhab Hanafi. Nah, selanjutnya itu tujuan talfik. Nah, tujuan talfik di sini ialah agar seorang itu tidak mencari yang serba mudah dan mempermainkan hukum. Nah, yang selanjutnya itu pembagian talfik. Pembagian talfik di sini ada dua, talfik dalam lebih dari satu kotliyah, kedua talfik dalam satu kotliyah. Talfik lebih dari satu kotliyah seperti seseorang yang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala, itu bertaklid kepada Imam Syafi'i. Nah, kemudian dia sholat dengan menghadap ke arah kiblat dengan bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Nah, talfik jenis ini biasanya pada pengertian selanjutnya itu sering disebut dengan pengertian intiqalul mazhab. Nah, kedua itu talfik dalam satu kotliyah, seperti halnya berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala. Nah, kemudian setelah berwudu itu dia menyentuh perempuan lalu melakukan sholat. Nah, yang sholat yang dilakukan inilah yang menjadi suatu perdebatan serius di kalangan ulama. Nah, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Nah, karena talfik jenis ini mengakibatkan pada pembatalan oleh semua mujtahid yang ditaklidi. Sebagaimana yang saya contohkan dan mengambil dari pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tadi. Dan adapun materi yang kedua, yaitu saya membahas tentang maqasid syariah. Yang mana pengertian maqasid syariah ini bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Nah, oleh karenanya secara terminologis maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah dalam menggariskan syariat Islam. Nah, dari pengertian di sini maqasid syariah di sini ialah lebih ke tujuan syariah tersebut. Sedangkan setiap sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Nah, begitu juga dalam syariah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Nah, adapun dasar maqasid syariah di sini dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dari maqasid syariah. Nah, tujuan utama dari maqasid syariah ialah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, tujuan ini disepakati oleh para ulama karena pada dasarnya itu tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahah. Nah, terlebihnya dari syariah itu sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari maqasid syariah di sini ialah maslahah. Nah, yang terakhir yaitu pembagian maqasid syariah. Maqasid syariah di sini ada beberapa pembagian, ada 3. Yang pertama maslahat daruriyat, yaitu atau maslahat primer. Dalam hukum primer yaitu maslahat daruriyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan maslahah yang berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Nah, apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan sebuah kerusakan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, ada 5 hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya itu harus selalu dijaga dan dipelihara. Apa sih yang 5 itu? Yang pertama, hifdzun ad-din, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzul nas, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Yang pertama, hifdzul ad-din, menjaga agama. Nah, dalam konteks hifdzul ad-din di sini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak
Nah, syariah Islam di sini menjaga kebebasan berkeyakinan dalam beribadah. Nah, tidak boleh ada tekanan dalam beragama sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah, menjaga agama dalam maqasid syariah di sini juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya, serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa di sini juga ada kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Yang ketiga itu hifdzun akal, menjaga akal. Nah, akal adalah suatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, inilah salah satu penyebabnya manusia menjadi makhluk yang penciptaan terbaik atau tersempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, akal di sini akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, penghargaan Islam terhadap peran akal di sini terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yang keempat, hifdzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Nah, keturunan ini menjadi penting. Salah satu yang memperlakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Quran, Allah berfirman secara tegas mengenai zina, yaitu pada Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki darahlah masing-masing dan keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Yang terakhir yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah, bukan dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Nah, yang kedua itu maslahat hajiyah, yaitu sekunder. Nah, maslahat hajiyah adalah maslahat yang berupa kebutuhan sekunder apabila tidak diwujudkan, tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia mengalami suatu kesulitan. Nah, syariat Islam di sini menghilangkan segala kesulitan ini. Dalam lapangan muamalah disyariatkan bahwa macam kontrak akad serta berbagai macam jual beli. Nah, memaksakan diri dari kebutuhan hajat ini justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Nah, jadi kebutuhan hajat ini berfungsi untuk memperluas tujuan maqasid. Jelasnya jika hajat ini tidak dipertimbangkan bersama dengan daruriyat, maka manusia itu secara keseluruhan akan mengalami suatu kesulitan. Walaupun rusaknya hajat tidaklah merusak seluruh maslahat sebagaimana daruriyat. Nah, yang ketiga itu maslahat
tahsiniyah. Nah, maslahat tahsiniyah ini adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan atau adat yang paling baik dengan dan menghindari cara yang tidak disukai oleh orang yang beriman, orang yang bijaksana. Nah, maslahat tahsiniyah di sini merupakan tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan suatu kesulitan. Nah, tingkatan kebutuhan ini sebagai pelengkap dalam lapangan muamalah. Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.